Halo, selamat siang teman-teman semuanya, selamat beraktivitas ya. Mungkin kali ini saya mau jelasin ke teman-teman semuanya, eh, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, saya mau jawab ya. Jadi eh, banyak sekali yang menanyakan masalah TKI yang sudah pernah kabur di Taiwan ya, sudah pernah kabur, apakah masih bisa kembali lagi ke Taiwan lagi, kayak gitu. Banyak sekali nih yang eh, menanyakan kepada saya. Jadi permasalahannya seperti ini ya. Waktu kalian mau kabur itu sebenarnya sudah tahu ya. Kalau peraturan di Taiwan itu kalau kalian sudah pernah kabur, itu kalau misalnya ketangkep atau kamu MJ ya mengundurkan diri pulang intinya, itu kamu sudah ada peraturan tidak bisa kembali lagi ke Taiwan ya. Jadi kalian dalam permasalahan apapun kalau sudah kabur itu tidak bisa kembali lagi ke Taiwan. Kalian sudah di Indonesia mungkin ada beberapa puluh tahun, mungkin ada 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, bahkan 15 tahun. Apakah masih bisa kembali lagi ke Taiwan? Itu tidak bisa ya. Jadi kalau teman-teman misalnya kalian sampai Taiwan sana ada masalah, terus kalian mau kabur itu tolong dipikirkan 1000 kali. Nah, lagi mikirnya ya, maksudnya dipikir lagi, apakah nanti risikonya itu bagaimana di dalam pekerjaan kalau kamu jadi PKI swasta itu bagaimana ya. Mungkin kalian sebagian melihatnya kalau kerja ilegal ya, swasta itu memang gajinya itu beberapa kali lipat ya. Tetapi untuk keamanannya di Taiwan itu, jadi kalau misalnya kamu ada rahasia atau mungkin pembunuhan apa itu kan dicari-cari ya mungkin. Sekarang ini justru kalau misalnya kabur itu mudah untuk dicari ya. Nah di sini kalau kamu sampai ketangkep ya itu kamu bisa ya kalau kamu punya duit untuk beli tiket itu kamu bisa secepatnya diproses. Kalau enggak kamu ya kemungkinan di penjara gitu. Nah dari sini mungkin teman-teman juga harus hati-hati sekali ya. Walaupun teman-teman pas kaburnya itu membawa identitas seperti AFC atau paspor, itu masih tetap sama ya. Kalian karena kalau kabur itu dari pihak majikan itu akan melaporkan ke agensi. Kalau kamu tuh kabur di agensi itu menunggu 3 hari itu kamu masih belum dilaporkan ya. Belum dilaporkan ke pihak imigrasi. Nah, kamu nunggu 3 hari, itu sekarang ya, untuk sekarang ini peraturannya, pihak agensi dikasih waktu 3 hari untuk mencari informasi tentang kalian, ya. Jadi mungkin pihak agensi, ini ceritanya tahu ya. Jadi pihak agensi itu dikasih waktu ya, meminta tolong bagi ke penerjemah ya atau losenya ya itu untuk mencari informasi tentang mbaknya. Mungkin kalian masih punya penerjemah ya awalnya waktu resmi, kita punya agensi. Nah itu kalian pasti agensi kalian atau penerjemah punya kontaknya kalian, entah Line atau WhatsApp itu punya ya. Nah di saat kalian itu kabur, pihak majikan lapor ke agensi, kita disuruh untuk mencari keberadaannya kalian. Jadi biasanya kalau kalian itu kabur, itu kalian sudah memblokir kontak majikan, kontak agensi dan penerjemah. Tetapi kita agensi penerjemah masih berusaha mencari kalian dalam waktu 3 hari ya. Itu himbauan dari himbauan dari imigrasi sana. Jadi hari pertama kamu kabur itu masih dicari sama kita. Kamu di mana? Kita masih memaafkan kamu 3 hari. Ya, jadi kalau kalian mungkin teman-teman itu kabur hari pertama, serasa mungkin nginap di mana atau belum kerja atau gimana, yang kalian itu nggak perasan atau mungkin deg-degan atau mungkin takut itu masih ada kesempatan untuk kembali lagi menjadi resmi kayak gitu walaupun kalian sudah kabur, tapi dalam waktu 3 hari ya. Jadi hari pertama kamu dicari, kemudian hari kedua kamu dicari lagi. Hari ketiga dicari lagi. Hari ketiga itu sudah terakhir. 3 hari dikasih waktu 3 hari. Udah hari terakhirnya. Besoknya baru kamu dilaporkan ke
pihak imigrasi seperti itu. Jadi kalau dalam 3 hari ini kamu merasa nggak nyaman, kamu merasa nggak betah atau kamu khawatir, kamu masih boleh menghubungi pihak penerima kamu. Nah, di sini kalian bisa dibantu, kalian nggak usah takut ya. Mungkin kalian merasa kalau udah 3 hari balik lagi ke agensi itu, apakah dilakukan tidak baik sama agensi? Belum tentu. Tidak semua agensi itu jelek, ya. Enggak semua agensi itu ada yang tanggung jawab jelek. Enggak, memang. Tapi kalian bisa bikin perjanjian. Mungkin kalian dirayu sama penerima, tolong kembali lagi. Kamu kalau nggak suka kerja di situ, kamu ngomong aja, tetapi masih ada waktu 3 hari untuk memaafkan. Jadi mungkin kamu boleh kembali lagi ke agensi, itu masih bisa. Nggak berani minta dijemput, kita juga sebenarnya dikasih kesempatan untuk baik sama kamu lah ya. Jadi tidak ada yang dirugikan, intinya seperti itu. Jadi kalau ada masalah, itu dibicarakan baik ya. Jadi ini kesempatan banget. Bagi teman-teman yang kabur itu masih ada dikasih waktu 3 hari. Kalau setelah 3 hari, misalnya 1 bulan, terus kamu tidak bisa, nggak cocok lagi di luar setelah jadi ilegal atau puasa itu nggak bisa. Pengen jadi resmi lagi, apakah masih bisa? Itu semua tergantung majikan. Kalau masalah agensi bisa bantu ya, insya Allah dibantu. Tapi kalau majikan tidak memaafkan atau tidak mau menerima kamu resmi lagi, itu biasanya memang nggak bisa. Jadi keputusannya itu tergantung ke majikan. Karena bagaimanapun itu juga pakai biaya. Mungkin kamu bayar ke pihak majikan atau gimana ya. Itu atau mungkin kalau kamu nggak mau kembali lagi ke majikan itu minta pindah misalnya. Itu semua tergantung agent dan majikannya. Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman kalau mau ya jangan sampai kabur ya. Kalau kabur itu kalian di luar sana nggak enak ya. Jadi kalau misalnya kita kerjanya nggak tahu dari segi apa ya kesehatan nggak ada yang jamin karena akses kamu kalau udah kabur itu nggak berlaku kan setiap bulannya nggak dibayar kalau ya kalau kamu udah kabur terus itu udah dimatikan ya itu di nonaktifkan jadi nggak bisa. Makanya teman-teman kalau misalnya mau kabur dipikir lagi. Sekarang ini kalau mau kabur juga ada info ya dari sana, maksudnya gini. Yang kabur, terus majikannya itu bilang sama kamu, sama kalian misalnya, dia mungkin entah kamu punya kesalahan apa-apa, itu sekarang itu bisa di-up di status atau maksudnya di berita. Jadi itu dimasukkan ke berita, kalian itu dicari. Fotonya kalian itu diposting, entah di TikTok, entah di YouTube, entah di berita apa, itu bisa diposting. Itu kalau minta bantuan itu juga bisa ya. Jadi tergantung majikannya ya. Kalau majikannya udah bodoh amat kamu mau kabur apa itu nggak ada risiko. Tapi kalau risikonya kalau majikan itu ada mungkin rasa dendam sama kamu atau mungkin mengkhawatirkan kondisi kamu, foto kamu itu di-up dibikin kita, nah itu kan pasti kamu banyak yang lihat mungkin dia ada di sana posisinya, dia seperti ini, ini yang dilaporin gitu, misalnya ini kamu masuk berita di TikTok atau mungkin di YouTube, nah otomatis kan dikasih tahu, nah itu nggak bakalan aman gitu ya, pasti kamu bakal ketangkep, bakal dicari seperti itu, makanya harus hati-hati ya teman-teman. Oke itu aja, kerja yang baik di sana, tetap jaga kesehatan, semangat, jaga semoga sukses ya. Terima kasih. Sampai. Assalamualaikum.